Pembahasan ini adalah sudah pembahasan kepada hal yang paling vital, yang paling penting dalam hal penentuan kualitas gambar yang akan kita print. Di mana kita perlu men-setting tentang ink.size. Di sini ada white.size dan ada color.size. Di sini ada banyak pilihan, mix, small, medium, large, dan seterusnya. Dan kemudian di tab berikutnya di sini ada tab color, di mana nanti kita akan berubah ink channel. Di sini ada setup untuk ink channelnya, dan di sini ada nilai presentasi yang akan kita atur, nilai warnanya di berapa persen, nilai white di berapa persen, dan di sini ada level untuk brightness and contrast, dan di sini ada ICC profile. Ini adalah pembahasan yang cukup kompleks dan saya anggap inilah bagian yang menentukan kualitas. Dan tentunya kualitas ini pun juga berbanding lurus dengan kemampuan printernya. Kualitas hasil dari printer ini ingin sama persis seperti printer-printer yang harga ratusan juta. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan perlu dengan bijak untuk men-settingnya dengan baik. Oleh karena itu, saya sarankan kawan-kawan untuk menyimak terlebih dahulu sedikit wawasan tentang bagaimana inkjet printer ini bekerja. Di sini saya mendapatkan referensi dari YouTube, dari pabrikannya langsung, dari Epson. Oke. Nah, inkjet printer itu dia berbasiskan piezo elemen. Nah, satu buah piezo elemen ini mampu menghasilkan satu buah dot. Ya, sebentar. Ini saya pause dulu. Ketika kita melakukan otak-atik di setup ya, tadi kita membahas tentang resolusi. Resolusi itu adalah satuannya DPI. DPI ini singkatan dari dot per inch. Artinya, contoh di sini ya, resolution color 1440 kali 1440. Artinya, jarak ukuran gambar dengan ukuran 1 inci kali 1 inci, dia memiliki 1440 titik warna. Ini sangat luar biasa, kalau ini benar-benar mikroskopik sebetulnya ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan piezo ini adalah untuk menghasilkan per dotnya. Nah, piezo elemen ini ketika diberikan tegangan, dia akan melengkung. Nah, seperti ini. Nah, lengkungan dari piezo ini akan mengakibatkan cairan tinta tersebut akan terpompa. Sekali lagi, oleh getaran piezo inilah tinta-tinta tersebut akhirnya akan keluar. Jadi inkjet printer ini 100% cara kerjanya hampir sama seperti cat semprot pilok atau airbrush, yaitu tinta yang disemprotkan. Begitu ya, yang nyembur. Oke, kita asumsikan printer yang kita gunakan, head ini masih layak pakai atau head yang memang sebutlah masih baru gitu ya. Tapi ya itu tadi, ini masih menggunakan kualitas Epson L805 atau L1800. Ini sama saja ya, mau yang white.size atau yang color.size, pembahasannya akan saya bahas sama saja. Ini kenapa ini dipisah? Ini sama halnya seperti tadi kita mengatur dari resolution. Gitu. Jadi kita bisa saja nanti yang white color dotnya settingannya apa, yang colornya apa, silahkan. Oke, poinnya begini. Yang dimaksud dengan ukuran-ukuran dot ini bukan berarti ukuran piezonya atau nozzle-nya yang berbeda. Ukuran nozzle di head tetap ukuran segitu, cuman yang membedakan adalah besaran tegangannya, sehingga akan menghasilkan gelombang getaran yang sangat
besar. Jadi pompanya jauh lebih besar sehingga menghasilkan semprotan yang jauh lebih besar dan menghasilkan dot yang lebih besar. Jadi jika kita memilihnya ada di small, maka yang akan terjadi adalah membrannya akan bergerak atau tegangannya akan rendah, gerakan membran yang nggak akan terlalu kencang dan mengakibatkan pemompaan tintanya akan sangat rendah sehingga menghasilkan dot yang sangat kecil. Gitu ya. Jadi poinnya adalah small, medium, large ini akan berpengaruh kepada kekuatan tenaga semprotan dari headnya. Nah, tentang pengaturan ini, tentang dot size ini sangat bereratan, sangat berkaitan dengan erat gitulah ya maksud saya ya. Sangat berkaitan erat dengan settingan color dari settingan ink limitnya, nilai presentasi dari ink limitnya yang akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan hal yang penting dari pengaturan mesin UV printer ini di Acrylic. Jika di video tutorial sebelumnya tadi saya sudah jelaskan tentang apa itu dot size. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ink dot size ini sangat sangat berkaitan erat gitu ya dengan settingan yang ada di color. Oke, saya jelaskan dulu dari ink limit dulu ya. Di ink limit ini ada nilai persen yang harus kita atur. Ini satuannya antara 1 sampai 100%. Begitu. Persentase apa yang dimaksud di sini ya? Persentase yang dimaksud di sini adalah maksimal kekuatan dari power membrannya atau piezo yang ada di dalam head printernya. Jadi, ketika kita setting ini di 100, maka dia akan menyemburkan warna yang sangat pekat. Karena campuran dari warnanya, yaitu biru, kuning, merah, dan hitam, itu akan lebih banyak. Jadi semakin ini semakin rendah, maka tinta yang akan disemburkan itu akan semakin rendah. Jadi ini tentu akan berpengaruh kepada kualitas warna. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan yang kita setting di sini tentang medium and large. Jadi, nilai presentasi ini, patokan dari nilai presentasi ini juga akan bergantung kepada di manakah kita men-setting dot size-nya. Oke, karena tadi di video sebelumnya saya sudah saya sebutkan bahwa untuk kualitas head di printer konvensional seperti di L805 atau L800, kita selalu men-settingnya di medium and large. Maka settingan color ini perlu kita rubah. Cukup dengan nilai untuk color kita set di 32% dan untuk yang white ini di 50%. Oke. Dapat dari manakah saya menyebutkan nilai ini? Kenapa 32%? Kenapa 50%? Begitu ya. Ini adalah hasil riset yang telah saya lakukan. Nah, ketika kita merubah nilai dot size ini, misal karena yang kita mau print ini adalah kualitas foto yang sangat baik, ingin resolusi sangat tinggi, misalkan yang color dot size-nya ini dirubah, bukan di medium and large. Misalkan saja ini ada di small and medium. Maka kita harus merubah colornya ini
2 kali lipat dari nilai yang ada di sini. Dari 32 kita rubah misalkan menjadi di 60. Begitu. Nah, riset apa yang saya lakukan? Uji coba seperti apa yang saya lakukan untuk menemukan nilai ini? Ini perlu saya sampaikan karena settingan yang saya input di sini ini belum tentu akan sama dengan yang akan diberlakukan oleh kawan-kawan. Ini tergantung dari kualitas head dan kualitas tintanya. Karena tinta yang beredar saat ini faktanya memiliki nilai kepekatan warna yang berbeda-beda. Nah, karena begini, kualitas print ini akan dianggap kualitas yang baik itu ketika gambar yang ingin kita print dengan hasil gambar yang di print ini memiliki komposisi warna dan kecerahan yang sama. Jadi jangan sampai gambar foto yang kita ambil ini adalah gambar fotonya Luna Maya, karena settingannya warnanya salah, begitu di print yang keluar gambar hulek begitu ya. Tapi hulek dengan berbadan seksinya masih tetap gitu. Kan aneh gitu. Nah, orang tentu ngeprint itu sangat berharap antara gambar foto yang dikasih dengan hasil ini memiliki komposisi warna dan kecerahan yang sama. Oke. Jadi di sana saya melakukan try and error, terus saya coba sampai ditemukan nilai presentasi yang pas gitu ya. Jadi saya menemukan color di 32% apabila saya set ini di medium and large. Oke. Apakah tentang persen ini berpengaruh tidak dengan resolution tentang DPI? Tentu. Ini pun juga akan berpengaruh kepada DPI. Karena begini. DPI ini berkaitan juga bukan dengan jumlah piezonya atau jumlah dot dot yang ada di print headnya, tetapi juga dipengaruhi oleh gerakan headnya, begitu. Nah, semakin besar DPI-nya, maka pergerakan head ini juga pergerakan dari meja ini akan semakin lambat. Nah, sehingga karena prosesnya lebih lambat, maka penyemprotan tinta yang terjadi pun itu menjadi berbeda pula. Nah, kesimpulannya apabila ini kita men-settingnya jauh lebih tinggi DPI-nya, kita pun sama perlu memperbesar nilai persennya. Gitu. Jadi ini saya setting di 32%, ini ketika resolusinya ada di 1440, kemudian ink dot size-nya ini ada di medium and large. Oke, lalu bagaimana tentang white? Tentang presentasi white. Kalau presentasi white, tentu ini tidak berpengaruh kepada warna. Kan putih itu bukan warna. Inilah yang membedakan antara printer konvensional biasa dengan printer seperti UV printer, DTF, DTG. Itu printer yang saya sebutkan tadi. Dia memiliki tinta warna putih. Kenapa dan bagaimana kita cara mengelola settingan ini, kita akan bahas di video berikutnya.